认识耶稣是我一生最美的祝福。我要称颂耶和华，称颂他的圣名。Mengenal Yesus adalah berkat terindah seumur hidupku. Aku mau memuji Tuhan, memuji namanya yang kudus. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan memulai ibadah hari ini. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Ibadah hari ini kami alaskan atas nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini Tuhan kami bersama-sama boleh datang untuk boleh beribadah kepada-Mu Tuhan. Walaupun kami di rumah masing-masing, tapi kami percaya ada kehadiran Allah di dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada. Ya Tuhan, berkati ibadah hari ini, memberkati mereka yang sudah melayani. Ya setiap jemaat yang mengikuti ibadah hari ini mendapatkan kekuatan yang baru dari setiap apa yang mereka lakukan, baik melalui pujian, penyembahan mereka, firman Tuhan yang disampaikan mulai meneguhkan iman mereka. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan mulai ibadah online kita di luar Agustus ini. Mari kita datang ke hadapan Tuhan dengan sikap hati mau menyembah Tuhan. Kita akan mengangkat pujian Kusanjung Kau di tempat maha tinggi. Sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau iman besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Katakan sekali lagi, Kusanjung. Kusanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Mari jemaat dengan sungguh-sungguh katakan, kita lagi katakan, Kusanjung. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Dan
datang menyembah-Mu Tuhan. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Lagi shalom jemaat, apa kabarnya? Walaupun di tengah pandemi seperti saat ini, namun kita perlu tetap percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang tidak pernah berubah, baik dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kalau dari dulu Tuhan tolong kita, sekarang pun Tuhan sanggup untuk menolong kita. Mari kita bangkitkan iman kita, percaya kita kepada Dia. Ku hidup karena percaya, karena kita punya Tuhan yang besar. Mari kita angkat pujian ini. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sungguh-sungguh iman percaya kita. Ku hidup karena percaya Engkau yang berjanji Tuhan, Engkau yang setia Tuhan. Kami Tuhan menaruh pengharapan kami Tuhan pada Engkau Tuhan. Mari kita tidak akan menyerah walaupun saat ini pergumulan kita, walaupun kesesakan yang kita alami saat ini. Percayalah hidupmu ada dalam genggaman Allah yang Maha Kuasa. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali jemaat, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari Katakan imanku bersepakat.
Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari jemaat, kita akan melanjutkan pujian kita dengan hati yang penuh sukacita. Hari berganti hari, tapi tetap kulihat kasih-Nya. Kita percaya Tuhan Yesus selalu baik buat kita. Kita angkat pujian ini, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru nama-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita akan pujian ini dengan penuh sukacita. Katakan sekali lagi, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru nama-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Engkau Tuhan baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Oh, sungguh amat baik, Dia amat baik selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selamanya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Jemaat, barang siapa mengasihi Tuhan, dia melakukan perintah Tuhan. Saat ini telah tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau melakukan pujian ini. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Jemaat, kita angkat pujian ini. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus
Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati. Sekali lagi Mak, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Shalom, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita merenungi, membaca firman Tuhan, kita masuk di dalam doa untuk persiapan hati kita. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih setia Tuhan yang tidak pernah lalu dari hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih saat ini kami boleh dapat beribadah lagi, dan kami boleh bersyukur karena Tuhan tetap pelihara hidup kami, keluarga, pekerjaan. Tuhan tetap jaga sehingga kami boleh sampai di saat ini. Makasih Tuhan udah untuk ibadah yang berlangsung, yang secara online streaming. Kami akan merenungkan firman-Mu pada saat ini. Berkatilah hamba-Mu, urapi dia agar dapat memberikan firman Tuhan sesuai isi hati Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca satu bagian Alkitab dari kitab Mazmur. Mazmur pasal yang ke-136. Mazmur pasal yang ke-136. Saya akan membacakan ke semua ayatnya bagi saudara-saudara sekalian. Mazmur 136. Kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri yang melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan orang Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Dia yang memukul kala raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 21, dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat yang terakhir, bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sedemikian jauh ayat firman Tuhan yang sudah kita baca. Dan sekalian, saya ingin memberikan suatu tema hari ini adalah bersyukur karena kasih setianya. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat kehidupan manusia pada umumnya, itu tidak terlepas dari, saya istilahkan tuh naik turun, jatuh bangun. Bahkan kita sebagai anak-anak Tuhan pun yang mengaku beriman kepada Tuhan, ya, umat Tuhan, orang-orang terpilih, orang-orang di dalam persekutuan dengan Tuhan, tidak terlepas dari kehidupan yang demikian. Kondisi jatuh bangun pun kita sebagai anak-anak Tuhan pasti hadapi. Kadang seseorang tuh bisa di level yang paling atas dengan berbagai macam keberhasilan, dengan berbagai macam kelancaran hidup, sukses, kecukupan, membuat dia itu bisa hidup dengan tenang, bisa hidup dengan berbahagia, merasa nyaman. Namun dalam suatu waktu kehidupan seseorang tuh bisa terbalik, berubah 180 derajat dan berada di level yang paling bawah, menjadi susah, keluarga bermasalah, bisa kehilangan harta benda secara tiba-tiba, kehilangan pekerjaan, membuat hidup penuh dengan kegelisahan dan penuh dengan khawatir dan stres. Hidup menjadi tidak bahagia lagi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, begitulah hidup. Tidak ada yang pernah menduga, tidak ada yang pernah menebak ke arah mana hidup kita di depan. Ritme kehidupan saudara dan saya tidak pernah datar, kerap bergolak naik dan turun. Boleh katakan bahwa manusia boleh bisa saja berencana untuk hal-hal yang baik, menggantungkan rencananya itu di hadapan Tuhan melalui doa, berusaha. Tapi pada kenyataannya, keputusannya ada di tangan Tuhan bagaimana hidup kita di depan. Bersyukur karena kasih setia Allah. Dalam kesemuanya itu Alkitab selalu mencatat hal ini. Sikap umat Tuhan yang sejati, salah satunya selalu bersyukur karena kasih setia Allah yang tidak pernah berubah. Itu catatan Alkitab. Dan Tuhan memang mendorong kita untuk selalu bersyukur karena kasih setia Allah. Saya mencoba melihat satu definisi yang sederhana. Apa arti itu bersyukur? Bersyukur adalah suatu ucapan atau perbuatan untuk berterima kasih atas segala limpahan berkat yang telah Tuhan berikan. Jadi bersyukur itu tentu dikaitkan dengan ucapan terima kasih kepada Tuhan karena limpahan berkat. Jadi bersyukur ini bukan hanya ucapan bibir, hanya
terucap sebegitu saja, tapi bersyukur juga menyangkut satu kesadaran dan perasaan yang paling dalam jiwa kita, walaupun mungkin kita tidak ucapkan. Saya membaca suatu renungan, cuplikan sebuah renungan gereja Katolik, dia mengatakan, tanpa memiliki hati yang bersyukur, manusia tidak pernah hidup dengan tenang dan bahagia. Saudara-saudara sekalian, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, namun seringkali pada kenyataannya kita mengalami kesulitan, menemui kesulitan untuk memahami arti bersyukur karena kasih setia Allah selama-lamanya. Kenapa? Karena kita memiliki suatu keterbatasan untuk memahami kesetiaan Allah. Saudara sekalian, di dalam keluarga, ketika memulai suatu rumah tangga, suami dan istri begitu berbahagia, berjanji di depan pendeta, mengikat dalam suatu pernikahan, awalnya kebahagiaan itu begitu banyak di dalam keluarga itu. Tapi tiba-tiba hilang kebahagiaan itu karena ada problem, baik itu di suami maupun istri. Disinilah sang suami atau istri pasti mengalami kesulitan untuk mengerti kata-kata kasih setia Allah selama-lamanya. Karena pada saat ini kenyataannya demikian. Di mana kasih setia Allah? Dalam kehidupan lainnya seperti kehidupan kita saat ini, kita pun menghadapi keadaan yang buruk. Kita tidak bisa prediksi kapan penyakit COVID-19 ini bisa berakhir. Vaksinnya katanya sudah ditemukan sana sini, tapi belum pernah terbukti. Yang jadi masalah adalah keadaan ekonomi di depan kita. Di dalam kuartal kedua, Indonesia sudah mengalami kontraksi, mengalami minus, pertumbuhan 5% lebih sedikit. Artinya biasanya bertumbuh, sekarang sudah minus. Ini mengindikasikan ada suatu ancaman besar di depan kita. Karena beberapa negara, bahkan negara-negara yang begitu kuat ekonominya sekalipun, sekarang sudah masuk dalam resesi. Resesi artinya suatu kelesuan ekonomi, daya beli tidak ada, produksi ada tapi tidak ada yang membeli barang. Itu yang namanya resesi. Bagaimana dengan Indonesia? Bahkan ada yang mengatakan, kapan Indonesia masuk ke dalam resesi? Pengamat-pengamat yang selama ini berseberangan dengan pemerintah selalu memprediksikan hal-hal yang negatif. Kita selalu terserap, kita selalu melihat berita-berita yang demikian menakutkan. Maka untuk situasi ini, mungkin kita juga sulit memahami arti kasih setia Allah selama-lamanya. Saudara sekalian, dalam satu cuplikan buku Filipiensi, dikisahkan dalam buku tersebut, ada seorang pemudi yang mengalami kelumpuhan karena kecelakaan, tulang belakangnya patah. Lalu seorang sahabat datang. Seorang sahabat ini adalah seorang aktivis, seorang anak Tuhan. Dia datang, membaca Alkitab, berdoa, dia bercerita tentang kasih setia Tuhan. Dia menghibur pemudi ini. Tapi pemudi ini mengucapkan suatu kata. Pemudi yang lumpuh yang tadi mengucapkan suatu kata. Apakah pada waktu aku kecelakaan, pada waktu aku jatuh, kemudian tulang belakangku patah, Allah benar-benar ada di dalam kejadian itu? Apakah Allah benar-benar setia menyertai aku pada saat kejadian itu? Sahabat yang tadinya menghibur, berdoa, membaca Alkitab, menguatkan sang pemudi ini, tiba-tiba terpana. Dia sulit menjawab. Karena waktu ingin menjawabnya, dia merasa kalau posisinya dibalik, ditukar, mungkin dia juga akan menanyakan hal yang sama. Apakah kejadian yang membuat temannya itu lumpuh menjadi bagian daripada kasih setia Allah? Bagaimana dengan kisah Ayub?
fakta kehidupan yang sulit yang dihadapi oleh Ayub. Semua anaknya meninggal, harta kekayaannya habis lenyap. Ia tinggal dengan istrinya dan karena kondisi yang menyedihkan, kondisi yang sulit. Ayub mengalami fakta kehidupan yang begitu tragis sebagai pandangan kita manusia. Apakah kalau kita melihat kejadian ini, kita juga berani mengatakan bahwa dengan jujur kepada orang lain, bahwa kasih Allah, kasih setia Allah itu tidak pernah berubah? Saya menjawab dari sini, sulit kita mengatakan itu. Kenapa? Karena saudara dan saya sebagai manusia, kita mempunyai suatu keterbatasan. Kita hanya melihat kasih setia Allah berdasarkan mata jasmani yang terang benderang, yaitu hal-hal yang positif, hal-hal yang enak, hal-hal yang lancar, diberkati dengan harta benda, keluarga lancar, keluarga bahagia. Dengan jasmani kita bisa merasakan secara langsung, kita bisa memandang, melihat secara langsung. Dan seringkali jiwa kita langsung bisa merespon kasih setia Allah untuk selama-lamanya. Saudara sekalian, saya sering kali memperhatikan ada beberapa orang yang dengan mudah sekali mengucap syukur dan mendorong, baik itu melalui WA group, melalui pribadi, selalu mengucap syukur, bahkan mungkin di YouTube diviralkan gitu, untuk selalu bersyukur. Dan ketika saya melihat posisi orang ini, sebenarnya orang ini ada di atas. Saat ini sedang nyaman, saat ini sedang terlindung, saat ini sedang lancar hidupnya. Pertanyaan saya, bagaimana jika posisinya sedang di bawah? Apakah dia bisa dengan langsung tetap mengatakan kasih setia Allah untuk selama-lamanya? Bagaimana dengan seseorang yang sedang bangkrut karena bisnisnya bermasalah ketika menghadapi situasi pada saat ini? Atau seorang yang sedang sakit parah di tempat tidur dan tidak berdaya, tidak dapat beraktivitas. Apakah dia masih bisa menghadapi, dia bisa berkata kasih setia Allah untuk selama-lamanya? Saudara sekalian, saya punya teman baik, orang yang begitu tegar. Dia dulu punya kedudukan yang cukup baik, dia seorang Kristen, penghasilannya baik. Di masa-masa pensiun setelah ini, dia mengalami, saya katakan bahwa dia tidak pernah mengalami kesusahan dalam uangnya, karena uang pensiunnya cukup banyak, harta yang dikumpul juga banyak. Tetapi saat ini dia sedang terbaring di tempat tidur dan tidak berdaya. Apakah dia bisa mengatakan bahwa kasih setia Allah untuk selama-lamanya? Karena saya dapat tiap hari dia mengeluh, dia telepon sama kami, kita berbicara, dia bilang kalau bisa dia mati saja. Dia tidak bisa lagi mengalami kasih setia Allah untuk selama-lamanya, karena kondisinya berbeda. Padahal bagi saya orangnya tidak susah, dia ada harta, dia masih bisa menikmati kehidupan, tapi sekarang dalam keadaan sakit, kesehatannya tuh diangkat, dia mengeluh. Dan tidak ada lagi kata-kata bersyukur karena kasih setia Allah untuk selama-lamanya. Nah, sekarang kita kembali kepada kitab Mazmur pasal 136 tadi yang kita baca. Di 3 ayat pertama dan 1 ayat penutup, penulis berulang kali mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan. Dan sepanjang 26 ayat, semua ayat diakhiri dengan kata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, di sini pemazmur itu ingin memperlihatkan dan menekankan pada orang-orang yang mendengar pujian pada saat itu, dan juga pada saat ini kita orang-orang anak-anak Tuhan, umat Tuhan, bahwa hidup harus penuh syukur karena kasih setia Allah untuk selama-lamanya. Tidak tahu kesulitan kita apa. Pemazmur ingin mengajak kita untuk melihat kasih setia Allah itu melampaui hal-hal yang bisa kita lihat dengan mata jasmani kita, dengan mata kita, dengan perasaan kita, dengan kuping kita. Pemazmur memberikan pengajaran yang luar biasa, di mana ia tetap mengatakan berulang-ulang bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Kenapa? Karena ada begitu banyak berkat yang sudah diberikan Allah dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin sekarang banyak berkat yang ada sekeliling kita yang kita tidak terlihat, yang kita tidak sadari. Kita hanya melihat bagaimana kesulitan kita, tapi kita tidak melihat berkat Allah jauh lebih besar. Kalimat bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya terus diulang sepanjang 26 ayat. Bukan karena pemazmur tidak punya bahan untuk menulis puisi, menulis pujian, tapi dia punya pemahaman yang sangat jelas tentang kasih setia Allah untuk selama-lamanya. Ada dua hal dalam Mazmur 136 yang pemazmur ingin menunjukkan, bahwa kesetiaan Allah itu yang melampaui pengertian manusia, yang terbatas, yang seharusnya membuat kita tuh bersyukur. Yang pertama, kasih setia Allah dalam penciptaan alam. Allah ada perancang dan pencipta agung. Saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah tahun 2019, di akhir-akhir tahun 2019, tiba-tiba viral tentang sebuah jembatan lengkung, jembatan untuk LRT dari MT Haryono berbelok ke Kuningan. Itu lengkung. Itu memang secara rancangan dan konstruksi memang sulit, jembatan lengkung, tapi karena di bawah ada jalan, harus dirancang supaya tidak ada tiang di tengah. Jembatan itu ditemukan oleh seorang insinyur kita, arsitektur. Dia merancang jembatan itu dengan lengkung, dengan semua perhitungan yang matang, panjangnya 146 meter tanpa tiang di tengah. Mendadak viral di kalangan orang-orang yang menekuni bidang konstruksi. Betapa hebatnya, ini penemuan. Tapi bila kita membandingkan dengan karya Allah, membandingkan dengan rancangan dan penciptaan bumi, serta yang isinya dirancang Allah begitu sempurna, apa perasaan kita? Sampai saat ini para ahli hanya bisa mengamati dan menganalisa alam, bukan membuatnya. Para ahli tidak berdaya, mereka dapat menganalisa alam, bahwa bumi memutari matahari, hanya bisa. Bulan ada di mana? Bulan akan disinari matahari. Pada waktunya, matahari itu akan muncul, dalam tanda petik, muncul dari timur, nanti tenggelam di barat. Hanya bisa menganalisa, dan hanya bisa menganalisa. Bagaimana dengan tubuh manusia yang begitu kompleks, anatomi yang begitu kompleks, begitu rumit sistemnya? Karena ketika saya membayangkan tubuh manusia begitu luar biasa, para ahli kedokteran, para ahli anatomi tubuh, para ahli biologi atau mungkin dokter hanya bisa menganalisa, mengobati kalau sakit, menganalisa, bisa membuat disertasi tentang tubuh manusia, tapi tidak berdaya bagaimana menciptakan tubuh manusia yang dikatakan hidup. Sampai saat ini orang tidak bisa membuat darah, belum ditemukan. Kalau jantung masih bisa ditransplantasi. Alat-alat untuk menghidupkan manusia, memberikan napas mungkin melalui mesin, tapi darah tidak bisa dibuat. Dalam Mazmur 136 tadi, ayat 4 sampai 9, pemazmur ini mengatakan pada orang-orang yang mendengarkan pujiannya, bahwa kasih setia Allah itu terbukti dalam penciptaan yang dikerjakan oleh Allah sendiri dengan penuh keajaiban. Rancangan dan ciptaannya yang luar biasa, yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun. Allah sang perancang, Allah sang pencipta agung adalah Allah yang kasih setianya benar-benar untuk selama-lamanya. Ayat 4 dikatakan, kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Keajaiban apa yang dilakukan Allah sang pencipta? Dialah yang menjadikan langit, bumi, menaruh benda-benda penerangan yang berfungsi secara konsisten dari masa ke masa. Matahari terbit dengan setia,
Dia hanya tertutup kalau ada awan. Satu sistem yang terus berjalan, konsisten, tidak berubah. Itulah yang merupakan suatu ciptaan Allah yang luar biasa. Dia juga merancang sistem-sistem bekerja di benda-benda penerangan yang lain. Bulan untuk melakukan tugas sesuai waktu dan jadwalnya. Saudara sekalian, ketika kita melihat dengan mata rohani kita, bagi kita manusia, itulah keajaiban-keajaiban yang Allah lakukan dalam penciptaannya yang berlangsung sampai saat ini karena kasih setianya. Karena Allah bukan saja merancang mencipta, Dia sungguh-sungguh memelihara, menjaga, sehingga semuanya berjalan di dalam sistem yang tidak berubah, berjalan sesuai fungsinya. Mengapa Mazmur ingin mengatakan bahwa apa yang dikerjakan Allah, apa yang diciptakan Allah dalam penciptaan alam adalah sungguh-sungguh bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Allah tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Saya punya seorang teman yang senang traveling. Saya tanya, kamu biasa traveling kemana? Oh, saya tidak suka traveling ke kota-kota besar. Saya senang traveling ke alam, ke gunung, pergi ke pantai. Pada saat-saat dia itu sedang tertekan hidupnya, dia pergi dengan keluarganya, dia lihat. Untuk apa? Betapa kagumnya ciptaan alam. Disitulah dia merasa betul-betul Tuhan tuh kasih setianya. Maka dia terhibur, dia bisa bersyukur. Hal yang kedua, kasih setia Allah dalam proses kehidupan manusia. Allah adalah pencipta, Dia juga adalah Allah penyelamat, dan Dia juga Allah pemelihara umatnya yang berharga, saudara dan saya. Ada satu cerita pada tahun 2015, seorang wanita membuang sebuah komputer milik mendiang suaminya di bengkel daur ulang karena dia sudah lama, sudah out of date, sudah lemot. Komputer itu dibuat pada tahun 1976. Dia buang aja begitu. Dia tidak sadar karena jauh lebih penting daripada tahun pembuatannya adalah mengetahui siapa pembuatnya. Komputer itu adalah salah satu komputer yang pertama dari 200 komputer yang dirakit sendiri oleh pendiri Apple, yaitu Steve Jobs. Dan diperkirakan nilainya pada saat sekarang ini kira-kira $1,4 juta. Artinya nilai sebuah benda dapat diketahui dari siapa yang membuat, siapa yang merakit. Saudara sekalian, kenapa kita bersyukur? Karena kita menyadari bahwa Allah yang menciptakan saudara dan saya, Allah yang menciptakan manusia, itu menunjukkan bahwa kita sangat berharga di matanya, kita sangat berharga di hadapannya. Maka di dalam Mazmur pasal 136 di ayat ke-10 yang ke atas menceritakan tentang perjalanan orang Israel, umat pilihan Allah yang keluar dari tanah Mesir dengan pertolongan Allah sendiri, sehingga mereka akan masuk ke dalam tanah perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Allah. Mereka mengalahkan raja-raja di tanah perjanjian itu, di tanah Kanaan, di tanah bagian timur. Mazmur ingin mengatakan bahwa Allah pencipta itu sekaligus penyelamat dan memelihara umat Israel sebagai umatnya. Allah menunjukkan kesetiaannya karena Dia menyertai mereka sejak keluar dari Mesir. Dengan 10 tulah Dia mengalahkan Firaun, terus memimpin mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Itulah semua yang merupakan peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang dialami oleh bangsa Israel. Allah memelihara mereka, Allah memberikan makan di dalam perjalanan mereka, Allah memberikan minum di dalam perjalanan mereka. Allah juga ikut berperang melawan raja-raja, orang-orang kafir. Allah menolong bangsa Israel untuk mengalahkan mereka. Padahal raja-raja pada waktu itu mereka sangat kuat dan perkasa. Kita tahu di dalam cerita Perjanjian Lama. Di padang gurun selama 40 tahun Allah membuktikan kasih setianya yang sedemikian agung.
kasih setia yang kekal. Walaupun seringkali bangsa Israel berubah setia kepada Allah karena kejahatan mereka, Allah juga tetap melakukan perkara yang tidak pernah dikurangi, yaitu Allah memelihara mereka, memberikan setiap hari makan, memberikan minum ketika mereka butuhkan. Dan makanan dan minuman adalah suatu gambaran yang jelas bagaimana segala kebutuhan pokok bagi umat manusia yang hidup ini tidak pernah dilalaikan, tidak pernah diabaikan oleh Allah. Saudara sekalian, ketika kita memperhatikan 26 ayat di Mazmur 136 ini, setiap kali suatu peristiwa bersejarah disebutkan, selalu diikuti kalimat yang terus diulang. Setiap kali peristiwa sejarah disebutkan, selalu diulang. Kalimatnya akan diakhiri dengan bahwasanya kasih setia Allah untuk selama-lamanya. Kalimat ini mengingatkan kepada kita bahwa pengalaman-pengalaman bangsa Israel pada masa lalu, pada zaman mereka keluar dari tanah Mesir, itu tidak terjadi serampangan. Mereka ada dan tetap dalam pemeliharaan Allah. Artinya kasih setia Allah tetap selama-lamanya. Artinya setiap peristiwa telah dirancang oleh Allah dan menjadi cerminan dari kasih Allah sendiri itu. Kasih setianya kepada umat pilihannya. Saudara sekalian, untuk mempertegas betapa besar kasih setia Allah kepada manusia, maka Daud menulis Mazmur yang luar biasa. Di dalam Mazmur 8 ayat 36, dia mengatakan gini, "Jikalau aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya." Saudara sekalian, Daud sini ingin mengkontraskan di dalam pujiannya keajaiban alam dan kasih setia Allah yang begitu luar biasa dalam penciptaannya dengan manusia yang terbatas, manusia kecil. Disinilah kita melihat, menemukan benar bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Allah tidak pernah berubah dalam ketetapannya untuk mencintai manusia ciptaannya dan dianggap terhormat. Sehingga pemazmur berani memberikan pernyataan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara sekalian, seringkali ketika kita tuh mengalami masa-masa yang sulit, kita membiarkan peristiwa-peristiwa yang menyatakan karya Allah, kebaikan Allah yang sudah kita alami berlalu begitu saja. Kenapa? Karena kita tuh gagal menyadari bahwa setiap pemberian yang baik datang dari Allah yang mencipta dan mengasihi kita. Banyak dari kita tuh seringkali lupa, seringkali tidak peka lagi hal-hal yang rutin yang harus kita nikmati, yang bisa kita nikmati pada saat ini. Apa? Makanan, makan nasi, minum, keluarga, pekerjaan. Saudara dan saya mungkin tidak menyadari lagi itu, bahwa Allah sedang memelihara dengan kasih setianya. Kita tidak menyadari itu. Kita anggap ini sudah rutin, take for granted kalau dalam bahasa Inggrisnya, sudah wajar demikian. Kita sudah anggap itu seperti suatu hal yang biasa. Akhirnya kita tidak lagi mengalami kasih setia Allah itu dalam hal yang rutin ini. Saudara tidak pernah berpikir bagaimana saudara bisa makan beras. Dan sekalian, beberapa tahun yang lalu tiba-tiba ada viral sekarang beras dari negara tertentu dibikin dari plastik. Apakah ada juga telur dibikin dari plastik? Bahaya buat kesehatan. Saya tidak menyadari bagaimana beras itu dengan bibit yang
dari Tuhan sendiri, kita tanam dan kita makan dan merupakan suatu kekuatan bagi hidup kita. Manusia tidak bisa menciptakan. Kita yang berpikir bahwa ya kita dapat makan, ya udah, ini rutin. Tapi bagaimana kita bisa makan setiap hari? Bagaimana kita bisa minum air setiap hari? Air yang berlimpah kita bisa nikmati. Kita mengabaikan itu. Kita tidak menganggap bahwa itu kasih setia Allah. Kita anggap sudah biasa. Saudara sekalian, ada berkat setiap hari. Makanan, pakaian, rumah, keluarga. Itu karena ada kasih setia Allah untuk selama-lamanya. Oleh karena ketika kita tuh menghadapi suatu hal yang sulit dalam kehidupan kita, kita masih bisa tetap bersyukur. Karena Allah tetap memelihara hidup kita. Yang kelihatan begitu sepele. Orang lain makan nasi, kita makan nasi. Jangan salah saudara sekalian. Beras adalah ciptaan Allah yang tidak bisa dibikin oleh manusia. Itulah menunjukkan kasih setia Allah untuk selama-lamanya. Sehingga saudara-saudara saya, ketika kita dalam keadaan sulit pun, kita dengan iman, kita selalu bersyukur karena kasih setia Allah untuk selama-lamanya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya adalah janji Allah dan sudah digenapi, bukan hanya janji. Itulah iman kita. Karena berdasarkan kasih Allah yang tidak terbatas. Allah yang maha kasih, Allah yang maha mulia, Allah yang berjanji, Allah akan mengenapi janjinya. Dan sudah kita alami sampai saat ini. Kasih Allah tidak bisa diukur dengan mata jasmani yang kelihatan. Yaitu pada saat saudara sedang senang, saudara sedang lancar, saudara sedang sehat, atau saudara sedang berhasil. Tapi kasih setia Allah harus lihat dengan mata rohani, dengan mata iman saudara dan saya, agar saudara dan saya dapat tetap bisa menikmati pada saat kita mengalami kesulitan demi kesulitan. Oleh sebab itu, marilah kita juga menyambut kesetiaan Allah yang kekal itu dengan kesetiaan kita. Kita berjanji kita mau setia kepada Allah, taat pada firman-Nya. Kita menjadi saksi dalam kehidupan ini agar nama Tuhan yang dimuliakan. Di dalamnya kita akan selalu mengalami kebahagiaan yang sejati karena hidup kita penuh dengan syukur. Saudara-saudara sekalian, besok kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Kita bersyukur dan berterima kasih di dalam segala macam kesulitan, dalam pergumulan. Tuhan sudah pimpin kita merdeka selama 75 tahun. Tuhan sudah memelihara bangsa ini. Tuhan sudah memelihara negara ini yang seringkali mau dijatuhkan, yang seringkali mau dikacaukan. Tuhan tetap memelihara kita sampai umur 75 tahun. Itu yang patut kita bersyukur karena Tuhan tetap menjaga kita. Khususnya ketika kita sebagai orang Kristen yang hidup di negara yang seperti ini, kita masih tetap bebas beribadah karena kita ada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Kita masih tetap beribadah. Ini yang patut kita bersyukur. Karena itulah Allah menunjukkan kasih setianya untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, seringkali kami memahami kasih setiamu di dalam mata kami, jasmani kami yang sangat terbatas. Ketika kami hanya melihat kelancaran, kesenangan, berkat-berkat yang secara nyata kami terima, kami seringkali bisa mengucap syukur. Tapi ketika kami mengalami banyak-banyak kesulitan seperti saat ini, mungkin kami begitu sedih sehingga kami tidak dapat mengucap syukur. Kami tidak ingat lagi kasih setiamu yang sudah menyertai hidup kami sampai saat ini. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman yang menyatakan kasih setiamu selama-lamanya dalam hidup kami. Dari penciptaan alam, dari manusia yang Tuhan pelihara sampai saat ini. Hal-hal yang rutin yang sudah kami tidak peka lagi, biar kami boleh sungguh-sungguh dapat bersyukur kembali. Sehingga ke dalam keadaan yang sulit pun kami tetap beriman kepada Tuhan, karena kami percaya bahwa kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya.
Bapa di surga, kami akan merayakan ulang tahun 17 Agustus 75 tahun kami merdeka. Kami bersyukur di dalam negara dan bangsa ini kami boleh bebas beribadah. Negara bangsa yang mau dirombak dasar negaranya, sampai saat ini Tuhan tetap jaga, sehingga kami boleh hidup bersatu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Berbeda-beda tapi satu. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang sampai selama-lamanya ini. Makasih Allah Bapa, kami berdoa juga untuk segala pergumulan hidup kami. Kami yang mungkin ada di dalam kesulitan akibat COVID-19, keadaan usaha, keadaan kesehatan yang tidak pasti di depan ini. Kami menghadapi ancaman kesehatan dan juga ancaman ekonomi. Biar Tuhan, kami tetap mengandalkan Engkau, kami tetap bersandar kepadamu, dan kami boleh mengangkat iman kami. Kami percaya bahwa kasih setiamu untuk selama-lamanya, sehingga kami boleh tetap berjalan hidup dengan tetap bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Allah Bapa. Kami berdoa juga untuk ibadah yang kami lakukan saat ini, tetap menjalankan secara online, dari rumah, dari manapun. Biarlah firman-Mu tetap untuk memberkati kami. Ibadah yang boleh tetap memberkati anak-anak-Mu dimanapun berada. Terima kasih Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus penebus kami berdoa. Amin. Bapa kami bertata dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa. Engkau masih memberi kami kesempatan beribadah online siang ini. Bapa, berkati setiap kami mengikuti ibadah siang ini. Bapa, berkati mereka mungkin tidak bisa mengikuti ibadah siang ini, supaya mereka tetap setia kepadamu Bapa. Bapa, berkati Jumatmu KKPHK ini. Bapa, Engkau tahu keadaan Jumatmu. Mungkin saat ini mereka berkumur masa pekerjaan, masa kesehatan, masa keluarga, masa anak-anak, masa keuangan. Bapa, tolong mereka Bapa, lawat mereka satu persatu, supaya mereka tetap setia kepadamu Bapa, supaya mereka tidak meninggalkan Engkau Bapa. Bapa, jaga iman mereka, supaya mereka setia membaca Alkitab setiap hari. Pengharapan hanya dari Engkau Bapa. Berkati hamba Tuhan, para majelis, aktivis, kurus Kominku, PKM, supaya mereka tetap setia melayani Engkau Bapa. Berkati anak-anak-Mu, dari anak-anak, pemuda, dewasa, sampai orang tua. Bapak, berkati kebutuhan mereka yang sakit, Bapak pulihkan. Mereka bekerja, Bapak, berkati mereka. Yang studi, berkati mereka Bapak. Yang mencari kerja, Bapak buka jalan supaya mereka dapat kerjaan yang baru. Bapak, berkati pos di Tanah Tinggi dan Garuda. Berkati juga kerja di Pontianak, pos di Wajo. Berkati hamba-Mu, berkati pelayanannya, berkati kebutuhannya, cukupkan semua Bapa. Berkati majelis di sana Pontianak, supaya tetap setia melayani Engkau Bapa, supaya banyak jiwa boleh diselamatkan. Bapa, berkati bangsa dan negara kami, berkati presiden kami dan wakil presiden, supaya mereka menjalankan tugas lebih baik lagi, supaya krisis ekonomi dan keamanan cepat pulih. Bapak, berkati persembahan ini, pakai uang-uang ini untuk meluaskan gereja kami, pakai mereka mengelola ini. Berkati mereka sudah memberi persembahan ini, berkati mereka mungkin belum sempat membeli, berkati mereka juga Bapa. Kami tutup doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami dari padang jahat. Engkaulah
yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 亲爱的客家教會眾弟兄姊妹們平安。今仔日家等於嚟讀使徒聖經。我信上帝全能的父，創造天地的主。我信我主也是基督，上帝的獨生子，因聖靈感孕，由童真母瑪利亞所生，在本丟彼拉多屬下受難，被當於十字架。受死埋葬，降在陰間，第三天從死人中復活升天，坐在全能父上帝的右邊，將來必從那裡降臨，審判活人死人。我信聖靈，我信與公的教會，我信信徒相通，我信罪的赦免，我信身體復活，我信永生。阿們。Jemaat, kita akan menutup akan ibadah online kita. Kita percaya Tuhan kita Allah yang sempurna dalam rencana dan karyanya bagi kita. Dia selalu bersama kita dan dia ada di dalam kita, melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara yang besar dalam segala situasi apapun, baik suka maupun duka, itu menjadi bukti kebesarannya. Mari kita mengangkat pujian ini, bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Sekali lagi, Tuhan Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna. Amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan hidupku, Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. dengan iman percaya katakan, Tuhan Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna Dalam rencana-Mu, Tuhan. dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan Ini Tuhan, hidup setiap kami Tuhan. murnikan dengan Roh-Mu. Katakan sekali, Tuhan Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna
karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah Tritunggal yang kami sembah, bersyukur, berterima kasih boleh mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kembali kami, karena kasih setia-Mu untuk selama-lamanya dalam hidup kami. Inilah iman kami Tuhan, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami dengan penuh syukur, walaupun kami juga berada di dalam keadaan sulit, keadaan yang bergumul akibat situasi pada saat ini. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan serta pertolongan dari Roh Kudus menyertai kehidupan kami hari lepas. Amin.